Pernah nggak sih Anda merasa begitu lelah di penghujung hari? Bukan lelah fisik karena sudah banyak bekerja, tapi lelah mental gara-gara semua yang Anda khawatirkan untuk hari esok. Itu pertanyaan yang kena banget ya. Rasanya kita semua pernah atau mungkin malah sering ngalamin itu. Tubuh kita masih di hari Senin, tapi pikiran kita udah panik mikirin rapat hari Rabu. Betul, presentasi hari Jumat, tagihan akhir bulan. Nah, itu dia. Jadi seolah-olah ada dua versi diri kita gitu kan. Satu yang lagi nyoba nyelesain kerjaan hari ini, dan satu lagi yang udah lari jauh ke depan, ngumpulin semua kemungkinan masalah dari masa depan terus dibawa lagi ke sekarang. Dan beban kekhawatiran itu, entah kenapa, seringkali rasanya jauh lebih berat daripada masalah itu sendiri pas beneran terjadi. Tepat. Dan ini bukan cuma soal perasaan gak nyaman loh. Ini ada harganya. Secara emosional, ini tuh kayak ada, kebocoran energi mental yang gak kelihatan. Kebocoran energi ya? Iya, kita jadi hidup dalam mode bertahan, bukan menikmati hidup. Sukacita dari hal kecil, kayak secangkir kopi pagi ini, atau ngobrol ringan sama teman, itu bisa hilang gitu aja, ketutup bayang-bayang hari esok. Kita jadi kehilangan momen saat ini karena terlalu sibuk nyicil derita untuk masalah yang bahkan belum tentu datang. Persis. Dan dari sisi spiritual, ini sebetulnya adalah pertarungan kepercayaan. Saat kita narik kekhawatiran masa depan ke hari ini, kita secara nggak sadar sedang ngambil alih sebuah beban yang belum jadi bagian kita. Kita seolah-olah bilang, Tuhan, kayaknya saya nggak yakin deh engkau bakal ada di sana besok, jadi biar saya aja yang urus dari sekarang. Oke, ini masalah yang sangat nyata dan universal ya. Nah, karena itulah misi kita hari ini adalah kita mau coba bongkar satu ayat. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata menawarkan sebuah strategi radikal untuk menetapkan batas bagi kekhawatiran kita. Dengan berbagai sumber terjemahan dan catatan tafsir, kita akan coba lihat Matius 6 ayat 34, bukan sebagai nasihat pasif, tapi sebagai sebuah perintah yang aktif dan membebaskan. Oke, mari kita langsung masuk ke ayatnya. Sumber utama kita, Matius 6 ayat 34. Saya akan bacakan versi yang paling umum kita dengar dari terjemahan baru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lugas, jelas ya. Langsung ke intinya. Betul. Tapi yang menarik adalah saat kita lihat terjemahan lain, kita jadi dapat nuansa yang lebih kaya. Misalnya terjemahan sederhana Indonesia atau TSI. Di situ dijelaskan dengan bahasa yang praktis banget. Gimana bunyinya? Bunyinya, cukuplah jalani pergumulan hari ini. Jangan tambahi dengan pergumulan hari yang akan datang. Wah, jangan tambahi. Saya suka banget kata-kata itu. Iya kan? Itu menyiratkan ada sebuah pilihan di tangan kita. Kekhawatiran itu bukan sesuatu yang pasif nimpa kita, tapi sesuatu yang bisa kita pilih untuk enggak kita tambahkan ke dalam hari kita. Tepat sekali. Ini adalah sebuah agensi, sebuah pilihan sadar. Dan coba perhatikan, ayat ini kan gak pernah janji kalau hari ini bakal bebas masalah. Justru sebaliknya ya. Justru sebaliknya. Ayat ini mengakui, setiap hari pasti punya kesusahannya sendiri. Realistis banget. Pesannya adalah, kapasitas kita itu dirancang oleh Tuhan untuk menangani masalah hari ini saja. Dia ngasih kekuatan, anugerah, hikmat yang cukup untuk jatah masalah hari ini. Bukan untuk jatah hari ini ditambah besok, lusa, dan minggu depan. Nah, bukan untuk borongan. Oke, konsep jatah harian ini menarik. Tapi jujur aja deh, kadang jatah masalah untuk satu hari itu saja udah terasa luap-muap. Ada hari-hari di mana rasanya kita nggak sanggup, di mana kesusahan sehari itu terasa lebih besar dari kekuatan kita. Gimana sumber-sumber ini ngejelasin gap antara janji cukuplah dengan realita yang kadang terasa brutal? Pertanyaan yang sangat valid. Nah, ini intinya. Konsep cukup di sini bukan berarti bebannya bakal selalu terasa ringan. Cukup di sini berarti persediaan anugerah dan kekuatan dari Tuhan itu datangnya dalam siklus 24 jam. Oke. Mirip seperti orang Israel di padang gurun yang nerima mana, roti dari sorga itu kan cukup untuk satu hari. Mereka nggak bisa nimbun buat besok. Karena besok akan ada yang baru. Betul, karena besok akan ada mana yang baru. Kekuatan kita pun gitu. Kekuatan untuk menghadapi masalah hari Rabu, itu baru akan tiba di hari Rabu. Kalau kita coba hadapi masalah Rabu dengan kekuatan hari Senin, ya kita pasti akan ngerasa kalah dan kewalahan.
kita sengaja menciptakan defisit spiritual dan emosional. Jadi ini bukan soal seberapa besar bebannya, tapi soal apakah kita mencoba mengangkat beban yang benar pada waktu yang tepat. Mencoba menyelesaikan masalah besok dengan kekuatan hari ini itu kayak nyoba buka pintu besok pakai kunci hari ini, yang gak bakal berhasil. Analogi yang pas banget, dan itu membawa kita ke bagian kedua dari ayat ini yang menurut saya paling radikal. Yang mana tuh? Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Beberapa terjemahan bahkan membuatnya terdengar lebih aneh lagi. Iya, betul. Saya baca di salah satu sumber kita, Alkitab yang terbuka atau AYT, di situ tertulis karena hari esok akan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ini kedengerannya agak aneh ya, hampir kayak besok itu makhluk hidup yang bisa pusing sendiri. Ya, kesannya jadi pasif atau fatalistis gitu. Ya udahlah, biarkan saja besok terjadi. Apa benar itu maksudnya? Anda nangkap nuansa yang penting banget. Ini bukan soal pasif, tapi soal, yurisdiksi atau batasan. Penggunaan gaya bahasa personifikasi ini seolah-olah hari esok itu pribadi yang bisa khawatir adalah cara yang sangat kuat untuk bilang, itu bukan urusanmu. Oh, seolah-olah ada garis demarkasi yang jelas. Urusan hari Senin, ya buat hari Senin. Urusan hari Selasa, buat hari Selasa. Jangan melanggar batas. Biarkan hari esok mengurus kekhawatirannya sendiri. Saat waktunya tiba. Wow, itu mengubah total cara pandangnya. Jadi ini bukan nasihat untuk jadi cuek, tapi perintah untuk menghormati batasan waktu. Jangan mencuri pekerjaan atau lebih tepatnya kekhawatiran dari hari esok. Tepat. Oke, ini mulai masuk akal, tapi disinilah saya ngerasa ada sedikit gesekan dengan dunia nyata. Kalau kita bicara soal jangan khawatirkan hari esok, gimana dengan hal-hal praktis? Merencanakan keuangan untuk masa tua, nabung buat pendidikan anak, nyusun strategi bisnis. Bukankah semua itu secara teknis adalah memikirkan hari esok? Apa ayat ini nyuruh kita jadi naif dan gak bertanggung jawab? Ini pertanyaan krusial, dan sumber-sumber kita bantu kita lihat bedanya. Ada beda besar antara perencanaan yang bijaksana dan kekhawatiran yang melumpuhkan. Oke, perencanaan dan kekhawatiran. Betul. Perencanaan itu menggunakan pikiran dan sumber daya yang Tuhan kasih hari ini untuk bikin keputusan cerdas bagi masa depan. Anda bikin anggaran, Anda nabung, Anda nyusun strategi. Itu tindakan iman dan tanggung jawab. Jadi, otaknya bekerja untuk masa depan, tapi hati dan emosinya tetap di hari ini. Nah, tepat sekali. Anda pakai akal budi Anda, tapi Anda nggak narik beban emosional dari masa depan ke masa kini. Kekhawatiran di sisi lain adalah ketika kita mencoba untuk merasakan dan menderita karena masalah-masalah masa depan sekarang. Oke. Anda bukan cuma mikirin kemungkinan anak Anda sakit. Anda udah ngerasain panik dan sedihnya seolah-olah itu terjadi hari ini. Perencanaan itu bilang apa langkah bijak yang bisa saya ambil hari ini. Kekhawatiran bilang gimana kalau skenario terburuk itu terjadi. Aku nggak akan sanggup. Perencanaan itu aktif, kekhawatiran itu pasif, dan bikin kita jadi korban dari masa depan yang belum terjadi. Mendengar penjelasan itu jadi kebayang sebuah gambaran. Gini deh, ini kayak kita dikasih sebuah rangsel setiap pagi sama Tuhan, isinya semua yang kita perlukan buat mendaki bukit hari ini. Ada bekal airnya, ada makanannya, ada bebannya. Tapi semuanya udah ditakar pas. Kekuatan kita cukup buat mikul ransel hari ini sampai ke puncak. Analogi yang sangat bagus. Lanjutkan. Nah, merencanakan hari esok itu kayak kita lihat peta pendakian buat besok, nyiapin jalur, itu bijaksana. Tapi khawatir akan hari esok, itu kayak kita nggak percaya sama isi ransel hari ini. Kita lari ke depan, ngambil ransel berat yang disiapin buat besok, terus nyoba mikul 2 ransel sekaligus hari ini. Hasilnya, kita bukan cuma bakal kelelahan 2 kali lipat dan mungkin nggak akan sampai ke puncak hari ini. Tapi kita juga nggak akan bisa menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Mata kita bakal terus nunduk ke tanah karena bebannya terlalu berat. Kekhawatiran bikin kita buta sama anugerah-anugerah kecil yang ada di hadapan kita saat ini karena kita terlalu sibuk natap horor yang mungkin ada di tikungan berikutnya. Bener. Dan, satu hal lagi yang penting banget buat kita ingat. Ayat ini bukan sekedar kutipan motivasi yang bisa kita comot gitu aja. Konteksnya ngasih bobot yang jauh lebih dalam. Ini adalah bagian puncak dari rangkaian pengajaran Yesus yang paling terkenal, yang kita kenal sebagai khotbah di bukit di Matius pasal 5-7.
Benar, jadi ini bukan nasihat acak, ini kesimpulan dari sebuah argumen besar yang lagi Yesus bangun. Bukan sekedar tips mindfulness kuno, tapi bagian dari sebuah manifesto, cara hidup yang sama sekali beda. Tepat sekali, sebuah manifesto. Salah satu sumber kita, catatan Full Life, menyebut seluruh khotbah di bukit ini sebagai pernyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah bagi semua orang yang jadi anggota kerajaan Allah. Ini adalah etos, konstitusi, atau standar hidup dari kerajaan sorga. Oke, wow. Jadi kemampuan untuk fokus pada hari ini dan tidak cemas akan hari esok itu bukan sekedar teknik manajemen stres ya? Jauh melampaui itu. Ini adalah sebuah penanda kehidupan seseorang yang hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Menurut catatan itu, ini adalah gaya hidup buat mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi, saat kita secara aktif milih buat melepaskan kekhawatiran akan hari esok, kita nggak cuma merasa lebih baik secara psikologis. Tapi Kita sebenarnya sedang mempraktikkan kewarganegaraan kerajaan sorga. Kita lagi mendeklarasikan dengan tindakan kita, Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hari ini, dan aku percaya Engkau juga berdaulat penuh atas hari esok. itu menempatkan semuanya dalam perspektif yang sama sekali berbeda. Jadi ini bukan tentang kita yang harus jadi lebih kuat buat nanggung beban, tapi tentang kita yang jadi lebih percaya buat menyerahkan beban yang memang belum jadi milik kita. Persis. Ini adalah sebuah disiplin spiritual yang akarnya ada pada kepercayaan akan kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan. Perintah untuk jangan khawatir yang diulang-ulang di pasal 6 ini bukan perintah kosong. Perintah itu selalu didasarkan pada siapa Tuhan itu. Bapa di surga yang tahu apa yang kita butuhkan, yang bahkan memelihara burung dan bunga di padang. Jadi, perintah untuk fokus pada hari ini adalah undangan untuk hidup dalam realitas pemeliharaannya satu hari demi satu hari. Oke, kalau kita coba tarik benang merahnya, pesannya sangat jelas dan membebaskan. Tuhan manggil kita untuk hidup sepenuhnya di dalam 24 jam yang udah dikasih ke kita. Dia nggak minta kita nyelesain masalah seumur hidup hari ini. Benar. Dia memberi kita kekuatan yang cukup untuk tantangan hari ini. Hari esok punya tantangannya sendiri. Dan saat besok tiba, akan ada kekuatan baru, anugerah baru, mana yang baru yang tersedia tepat pada waktunya. Ini ritme iman yang berkelanjutan, bukan lari sprint yang panik. Jadi, pesan utamanya adalah tentang dua hal, batasan dan kepercayaan. Mengenali batasan kita bahwa kita cuma bisa hidup dalam satu hari pada satu waktu, dan naruh kepercayaan kita pada Tuhan yang megang semua hari-hari kita di tangannya. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan refleksi yang sangat praktis. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, coba ambil waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri. Beban hari esok, manakah yang paling sering Anda coba pikul hari ini? Mungkin itu sebuah nama kesehatan orang tua. Atau masa depan anak-anak Anda. Mungkin sebuah tugas proyek besar di kantor yang tenggat waktunya masih jauh. Atau mungkin sebuah ketidakpastian pertanyaan, bagaimana jika? Yang terus berputar di kepala Anda. Coba identifikasi ransel untuk hari esok itu ya. Beri nama pada isinya. Iya, beri nama. Dan setelah Anda tahu apa isinya, bagaimana jika hari ini, hanya untuk hari ini, Anda mencoba untuk secara sadar meletakkannya di hadapan Tuhan. Bukan berarti mengabaikannya atau jadi nggak peduli, tapi menyerahkannya. Mengatakan dengan jujur, Tuhan, ini urusan untuk besok. Kapasitasku hari ini hanya cukup untuk hari ini. Aku percaya Engkau akan menyediakan apa yang kubutuhkan saat waktunya tiba. Bukan sebelumnya. Tolong aku untuk fokus pada apa yang ada di hadapanku sekarang. Sebuah latihan iman yang sangat praktis. Bukan untuk seumur hidup, bukan untuk 1 tahun ke depan, tapi sebuah komitmen yang bisa diperbarui setiap pagi, hanya untuk hari ini. Oke, mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.